Di tengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju kebun, Samosir lalu memakan makanan yang seharusnya akan diberikan untuk ayahnya. Makanan itu lalu tidak dihabiskannya semua dan malah hanya disisakan sedikit, dengan makanan dan minuman yang tersisa. Samosir lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke ladang menemui ayahnya. Saat telah tiba di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman yang tinggal sedikit itu untuk ayahnya. Toba yang sudah sangat merasa lapar karena bekerja keras seharian sejak pagi langsung membuka bekal dan sangat ingin memakannya. Terperanjatlah Toba ketika melihat makan siang untuknya sudah tinggal sedikit. "Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanya ayahnya dengan raut wajah marah. Dengan wajah yang polos seolah tak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku tiba-tiba merasa sangat lapar, ayah, maka dari itu, jatah makanan dan minuman ayah itu sudah kumakan sebagian. Akan tetapi, tidak semua kuhabiskan, bukankah masih ada sedikit makanan dan minuman untuk makan siang ayah?" Dasar anak yang tidak tahu diuntung, memaki sang ayah kepada anaknya. Kemarahan Toba seketika kian memuncak, serasa tak dapat lagi ia bendung dan tidak bisa menahan amarahnya. Berucap sang ayah pun seketika itu meluncur, "Dasar kau, anak keturunan ikan." Samosir sangat ketakutan dan terkejut ketika mendengar berucap kata dari sang ayah. Ia dengan cepat langsung berlari ke rumah sembari menangis. Pada saat sudah sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya, Samosir langsung memeluk sang ibu lalu menceritakan semua cacian dan makian dari ayahnya yang menyebutkan bahwa dirinya adalah keturunan dari seekor ikan. Mendengar pengaduan dari anaknya itu, ibu Samosir menjadi sangat sedih. Tak disangka, bila suaminya yang sangat ia sayangi telah melanggar sumpah untuk tak menyebutkan bahwa istrinya adalah makhluk yang berasal dari ikan. Tak berselang lama, Samosir dan ibunya saling berpegangan tangan. Dalam hitungan sekejap, kedua ibu dan anak itu menghilang dan keajaiban pun terjadi. Pada bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya, tiba-tiba menyembur air yang sangat deras dari dalam tanah. Air yang disemburkan keluar seakan tiada henti-hentinya. Semakin lama semakin semburan air tersebut, malah semakin besar adanya. Dalam waktu yang cepat, permukaan tanah di daerah itu pun tergenang. Permukaan air kian meninggi dan tak berapa lama kemudian lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggal pun sudah penuh dengan genangan air. Hingga pada akhirnya, terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk sekitar lalu menamakan danau tersebut sebagai Danau Toba. Adapun pulau kecil yang terletak di tengah-tengah Danau Toba disebut sebagai Pulau Samosir. Sebagai penanda bahwa itu merupakan tempat di mana Samosir dan ibunya berpijak untuk terakhir kalinya. Di balik cerita rakyat Danau Toba yang diketahui oleh masyarakat Indonesia khususnya di daerah Sumatera Utara, terdapat daya rusak yang sangat besar tersembunyi di dalamnya, sekitar 74.000 tahun yang lalu. Gunung Toba meletus hebat serta nyaris membumi hanguskan binatang-binatang dan manusia. Gunung Toba tersebut bersumber dari gejolak bawah bumi yang hiperaktif, lempeng lautan Indo-Australia yang memiliki kandungan lapisan sedimen menujam pada bagian bawah lempeng benua, yang merupakan tempat duduk dari Pulau Sumatera, dengan kecepatan hingga 7 cm per tahun. Gesekan dari dua lempeng yang berada di kedalaman sekitar 150 km di bawah bumi itu menciptakan panas yang mampu melelehkan bebatuan. Lalu naik ke atas sebagai magma, semakin banyak sedimen yang masuk ke dalam, maka akan semakin banyak pula sumber magmanya. Kantong magma dari Gunung Toba yang meraksa disuplai oleh banyaknya lelehan sedimen dari lempeng benua. Yang bersifat hiperaktif mengungkapkan bahwa di bawah kaldera Toba ada dua dapur magma yang terpisah. Dapur magma ini diperkirakan mempunyai jumlah volume yang sedikitnya 34.000 km3 yang mengonfirmasi mengenai banyaknya magma yang telah dikeluarkan oleh gunung ini sebelumnya. Tidak sekedar dipengaruhi oleh kegiatan vulkanik dari dapur magma, kaldera Toba ternyata juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan tektonik yang mengimpitnya. Sehingga orang-orang dari kalangan geolog menyebutnya sebagai vulkanotektonik. Tumbukan antar lempeng bumi yang sangat kuat dari lempeng Indo-Australia menjadi pemicu atas terbentuknya sesar geser besar yang disebut sebagai zona Sumatera. Sesar ini mempunyai panjang hingga 1.700 km yang setara dengan ukuran dari Teluk Lampung hingga Aceh. Hampir semua gunung berapi di daerah Sumatera berdiri di atas sesar raksasa yang satu ini. Uniknya, kaldera Toba tak terletak persis di atas sesar ini, melainkan, dia menyimpang beberapa kilometer pada sebelah timur laut sesar Sumatera.
Di antara Sungai Barumun dan Sungai Wampu, pegunungan barisan yang berdiri di atas sesar tiba-tiba melebar dan terjadi pengangkatan dari bawah yang membentuk dataran tinggi panjangnya 275 km dan lebar 150 km. Gunung api ini merupakan fase awal dari pembentukan Gunung Toba. Ketika pembumbungan terjadi, sebagian magma keluar dari retakan awal yang membentuk tubuh gunung. Jejak awal tubuh gunung ini masih dapat dilihat di sekitar Silalahi, Haranggao, dan Tongging. Sementara itu, sebagian besar lainnya sudah musnah ketika terjadinya letusan Toba terbaru, yakni sekitar 74.000 tahun yang lalu. Danau Toba sudah sangat jelas bahwa dipengaruhi oleh gaya sesar, bentuk Danau Toba yang memanjang, bukan bulat sebagaimana lazimnya kaldera. Menunjukkan bahwa Danau Toba terpengaruh oleh gaya sesar geser yang berimpit pada kawasan ini, sisi terpanjang danau, yang mencapai hingga 90 km. Sejajar dengan zona sesar Sumatera, adalah salah satu patahan paling aktif di dunia. Nah, itulah kisah sejarah Danau Toba, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.